Hujan disertai angin kencang menerjang dan memporak-porandakan permukiman warga di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta sore kemarin. BPBD Gunung Kidul mencatat total ada 71 laporan kerusakan akibat hujan bencana yang berlangsung selama beberapa jam tersebut. 39 rumah yang dilaporkan rusak dengan satu rumah rata dengan tanah dan sisanya rusak tertimpa pohon. Kerusakan menyebar di 11 kecamatan dan terparah terjadi di Kecamatan Wonosari. Selain merusak rumah, hujan angin juga merusak jaringan listrik, bangunan sekolah, jalan, dan lainnya. BPBD Gunung Kidul mengimbau warga meningkatkan kewaspadaannya dan melakukan penebangan pohon yang memiliki potensial roboh. Angin kencang juga terjadi di kawasan wisata Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat terjangan angin, pohon-pohon berukuran besar tumbang dan menimpa bangunan dan menutupi jalan. Akses jalan menuju objek wisata dan kawah Gunung Galunggung pun terputus sebab sejumlah tiang listrik roboh. Sejumlah anggota dari Forum Komunikasi Pecinta Alam Tasikmalaya langsung terjun ke lokasi untuk membersihkan puing-puing dan dahan pohon yang tumbang menutupi jalan. Para relawan sempat panik karena angin tiba-tiba membesar. Guna keselamatan, para relawan pun akhirnya menghentikan sementara evakuasi puing-puing karena angin semakin kencang. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta dan Tasikmalaya, Jawa Barat, iNews melaporkan. Pengunjung pasar Ramadan digegerkan dengan ambruknya wahana ontang-anting di alun-alun Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibat insiden ini, seorang bocah laki-laki yang sedang menaiki wahana terjatuh. Namun beruntung ia tidak terluka. Video ambruknya wahana ini pun terekam warga hingga viral. Menurut pengelola, ambruknya wahana ini disebabkan besi pengait terlepas. Namun pihaknya mengklaim jika wahana tersebut telah memiliki izin dari Dinas Pariwisata. Guna menghindari kejadian serupa terulang, pengelola pun menutup wahana ontang-anting untuk sementara waktu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah minibus menabrak mobil mewah seharga 9 miliar rupiah di sebuah showroom. Peristiwa itu terjadi di Pantai Indah Kapuk Tangerang 2, Kota Tangerang, Banten. Kaca showroom mobil itu berantakan akibat diterabas minibus naas itu. Sejumlah pria berada di lokasi saat kecelakaan terjadi. Sementara pihak Polresta Tangerang membenarkan terjadinya peristiwa ini. Polisi juga telah mengantongi identitas pengemudi yang langsung dimintai keterangannya. Polisi pun terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar tumpukan kabel listrik yang berada di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Besarnya kobaran api sempat membuat warga sekitar panik karena bertepatan dengan waktu berbuka puasa. Untuk memadamkan api, petugas damkar sektor Kebayoran Baru harus mengerahkan 1 unit mobil damkar ke lokasi. Api berhasil dikuasai setelah petugas menyemprotkan 4 tabung apar. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki pihak PLN. Namun, dugaan sementara akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. 6 pelaku pencabulan, 3 diantaranya masih di bawah umur, ditangkap polisi di Lampung. Mirisnya, korban yang juga masih di bawah umur dipaksa usai dicekoki minuman keras. 3 remaja ditangkap anggota Polsek Lampung Utara karena mencabuli gadis di bawah umur. Polisi juga menangkap 3 pelaku lain yang masih di bawah umur diserahkan orang tuanya ke polisi. Polisi juga menangkap 3 pelaku lainnya yang masih di bawah umur diserahkan orang tuanya ke polisi. Sebelumnya komplotan pemuda ini menyekap dan memperkosa seorang gadis setelah mencekoki korban dengan minuman keras. Aksi bejat itu dilakukan di sebuah gubuk tengah perkebunan kopi. Kejadian ini terungkap usai korban bercerita kepada orang tuanya. 1 ditangkap atas nama RR, kemudian yang menyerahkan diri ada 3 orang, diserahkan diri oleh orang tuanya, yaitu MC, IS, dan MR. Kemudian ada 2 pelaku yang ditangkap di Kabupaten Muara Enim. Kami berkoordinasi dengan Polsek Semendo, Polres Muara Enim. Untuk pelaku yang belum tertangkap ada 4. Saat ini korban masih dalam pendampingan petugas perlindungan perempuan dan anak. Sementara polisi masih mencari 4 pelaku lain yang buron.
Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, diguyur hujan lebat selama 2 hari, tebing setinggi 100 meter di perumahan Sendang Mulyo, Semarang longsor. Sementara 2 warga negara asing tewas tertimbun tanah longsor saat menginap di sebuah villa di Tabanan, Bali. Warga perumahan Sendang Mulyo, Semarang, Jawa Tengah dikejutkan dengan longsornya tebing sepanjang 100 meter. Longsor juga menggerus jalan perumahan, teras 4 rumah warga, dan 1 unit mobil nyaris terjun ke jurang. Sebelum longsor, sempat terdengar bunyi gemuruh seperti suara angin. Saat warga melihat keluar, jalan depan rumah serta teras 4 rumah terbawa longsor. Salah satu korban sempat berusaha menyelamatkan mobilnya yang hampir terjun ke dasar tebing, namun tidak berhasil karena longsor yang terus terjadi. Longsor juga terjadi di 3 wilayah lain, yaitu Lempung Sari, Gombel Lama, serta Manyaran akibat hujan lebat. Tak pikir ada suara apa, kan suara gemuruh. Tak pikir petir atau apa, kan posisi hujan juga. Ternyata setelah saya lihat ke depan, ini tanah sudah longsor. Pasti rencana mau saya selamatkan, ternyata selip, jadi malah tambah turun. Insya Allah karena ini fasum ya di Sendang Mulyo ini akan kami alokasikan untuk segera anggaran untuk segera diselesaikan karena ini jalan umum yang longsor sehingga kewajiban pemerintah kota untuk menyelesaikan ini. Akibat kejadian, 4 kepala keluarga yang rumahnya terdampak terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi. Warga khawatir terjadi longsor susulan karena hujan terus mengguyur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Banjir setinggi 70 cm melumpuhkan arus lalu lintas di jalur Pantura Kaligawe, Kota Semarang. Sementara evakuasi seorang ibu hamil yang terdampak banjir di Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah berjalan dramatis. Kendaraan berat antri karena tak bisa melintasi banjir di jalur Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam 2 hari ini banjir merendam jalur yang menjadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah tersebut. Ironisnya banyak truk pengangkut logistik yang terjebak padahal muatan harus segera tiba di tujuan. Sementara itu banyak kendaraan kecil yang mogok setelah menerjang banjir. Untuk mengurangi penumpukan kendaraan, polisi mengalihkan kendaraan yang melaju dari Demak ke Semarang melalui Jalan Walter Munginsidi. Tingginya genangan air juga sempat membuat perjalanan kereta api terganggu. Daop 4 Semarang untuk sementara meniadakan seluruh jadwal baik keberangkatan maupun tiba di stasiun Tawang yang dialihkan ke stasiun Semarang Poncol. PT Kereta Api Indonesia memberlakukan pola rekayasa perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang. Kereta yang melintas jalur utara dialihkan melalui jalur selatan karena kondisi stasiun dan rel perlintasan kereta masih tergenang banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu hamil dievakuasi tim SAR dari lokasi banjir di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah cuaca yang sedikit gerimis. Dengan perahu karet, mereka mengangkut ibu hamil yang akan melahirkan ini dengan hati-hati. Di lokasi lain, tim SAR juga berjibaku mengevakuasi warga dari lokasi banjir untuk diantar ke tempat pengungsian. Tim SAR memprioritaskan manula, wanita, dan anak-anak untuk dikirim ke lokasi pengungsian yang terdekat agar segera mendapat pertolongan. Sementara di Grobogan, seorang ibu warga Kebon Dalem, Purwodadi yang sedang dalam kondisi sakit digendong tim BPBD menuju ambulans untuk dibawa ke tempat pengungsian. Dalam waktu bersamaan, tim BPBD juga mengevakuasi warga lain yang terjebak banjir di Desa Getas Rejo, Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah menggunakan perahu karet. Para korban kemudian mengungsi ke sejumlah lokasi yang disediakan. Jelang sahur dini hari tadi ketinggian air sudah mencapai 1,5 meter. Dari Demak dan Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hingga pagi ini banjir masih merendam ratusan rumah di kawasan Kebon Pala, Jakarta. Dan berikut liputan reporter Salam Rahmat. Ya pemirsa, hujan deras yang melanda ibu kota sejak kemarin ini membuat sejumlah wilayah yang ada di DKI Jakarta kembali terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur yang memang sudah terendam banjir sejak hari kemarin. Dan memang pada tengah malam tadi ini memang titik banjir mencapai titik tertingginya bahkan hingga hampir 2 meter. Dan saat ini memang di lokasi tempat saya melaporkan saat ini juga merupakan tempat tertinggi pasca
saat ini juga sudah mulai terjadi penyurutan banjir, di mana saat ini ketinggian banjir di tempat kami melaporkan saat ini titik tertingginya adalah sekitar 150 cm. Sementara di titik terendahnya ini memang masih di kisaran 50 cm. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari sejumlah warga memang mengaku tidak memilih untuk mengungsi lantaran warga saat ini masih bertahan di rumah lantai 2-nya masing-masing, dan saat ini juga warga ini masih mengungsikan untuk barang-barang berharga miliknya saja. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa rumah yang terendam banjir di kawasan Kebonpala Jatinegara Jakarta Timur ini sekitar 250 rumah yang terendam banjir. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa bahwasanya kebanyakan warga ini memang sengaja membangun rumah lantai 2 miliknya agar ini bisa untuk dilakukan pengungsian di lantai 2 rumahnya masing-masing, lantaran tempat kami melaporkan saat ini merupakan wilayah yang langganan terkena banjir lantaran luapan dari Sungai Ciliwung. Dari Jakarta, Salam Rahmat Abdul Rosyid, iNews melaporkan.